Baik, selamat pagi semuanya. Kita lanjut ngobrolin tentang SSO, ya, aplikasi yang kita kembangkan untuk kampus. Nah, kita sampai ke presensi. Di dalam presensi, intinya adalah eh, dosen membuka presensi dan mahasiswa mengisinya. Nah, di sini kita di awal di tim IT dan juga dosen Ilkom kita ngobrolin tentang berbagai metode yang memungkinkan untuk kita pakai. Seperti pakai fingerprint atau pakai scan wajah, pakai aplikasi di handphone ya, berdasarkan GPS-nya, atau hanya mengisi summary kuliah gitu, deskripsi-deskripsi yang dibutuhkan. Nah, dari semua berbagai metode itu kita putuskan bahwa kita pakai mahasiswa hanya mengisi summary kuliah atau rangkuman pada tema mata kuliah pada saat itu. Ya. Nah, prosesnya yang terjadi adalah ketika perkuliahan berlangsung, lalu dosen membuka aplikasi presensi di dalam SSO tentunya, maka dosen memiliki pilihan MK. Nah, pilihan mata kuliah itu sesuai dengan penawaran mata kuliah. Karena di penawaran mata kuliah itu kan juga kita mengisikan dosen pengampunya. Jadi dosen yang login memiliki pilihan mata kuliah di mana mata kuliah tersebut adalah yang dia ampu. Setelah masuk mata kuliah tersebut, ada pertemuan 1-16 yang siap diisi temanya, tanggalnya, foto bukti kegiatannya. Lalu ada status ya, status on off-nya. Dan juga ada kolom untuk detail, jadi melihat siapa saja yang sudah mengisi absen dan siapa saja yang belum. Nah, di aplikasi absen ini, ketika dosen membuka status dengan mengubah statusnya jadi on gitu pada tema 1 misalnya, nanti membuka status itu bisa di awal kuliah, di tengah kuliah, atau di akhir kuliah, bebas pada saat itu. Nah, dibukanya selama 2 menit atau 3 menit gitu, tidak perlu lama-lama. Nah, ketika statusnya dibuat on, maka mahasiswa bisa membuka SSO-nya, membuka aplikasi sub-aplikasi presensi, lalu memilih mata kuliah sesuai dengan KRS-nya waktu itu. Setelah memilih mata kuliah, maka absen yang sedang on itu tema berapa saja, dia masuk, lalu dia harus mengisikan minimal beberapa karakter sebagai summary kuliah. Dia wajib mengisikan, dan isian itu juga tidak bisa di copy paste ya, jadi wajib diketik. Karena kita coba prevent untuk decodingnya nggak bisa di copy paste. Lalu mereka mengetik, mengisi, lalu simpan, selesai absennya. Nah, setelah 2 menit atau 3 menit, tergantung dosennya membuka berapa menit. Nah, setelah itu selesai, maka dosen akan membuat statusnya jadi off lagi, jadi absennya ditutup. Jadi memang tidak bisa lama-lama ya, karena mahasiswa yang sedang tidak di kelas pun agar tidak ikut mengisi, karena nyatanya mereka tidak di kelas. Nah, presensi yang sesimpel itu, yang pertama benefitnya adalah dosen itu bisa melihat detail mahasiswa mana yang sudah mengisi absen dan mana yang belum. Ya. Dan ketika sudah mengisi absen, maka isiannya apa. Nah, kenapa presensi itu bisa melihat mahasiswa mana yang sudah mengisi dan mana yang belum? Karena pada saat dosen itu membuka detail mahasiswa absen itu, sistem akan menarik data KRS mahasiswa, di mana pada saat tahun ajaran ini yang KRS pada mata kuliah tersebut siapa saja, lalu ditampilkan di detail absensi mahasiswa. Jadi akhirnya tahu ya mana mahasiswa yang sudah mengisi dan rangkuman yang diisi apa,
dan juga mahasiswa yang belum mengisi. Nah, yang belum mengisi biasanya ada statusnya merah gitu. Nah, lalu di presensi itu isiannya tadi adalah tema, lalu foto kegiatan dan tanggal pertemuannya dan jamnya. Nah, di situ detail absennya sudah ada dan juga nantinya akan berguna untuk dosen melakukan pelaporan BKD. Jadi di aplikasi presensi di dalamnya ada status ya, buka status presensi gitu. Di dalamnya ada pilihan mata kuliah seperti yang saya jelaskan tadi. Lalu di dalamnya kita bisa set on off pada pertemuan tertentu sesuai kita saat itu kuliah pada tema berapa atau pertemuan berapa atau minggu keberapa. Lakukan absen selesai. Nah, benefitnya itu adalah untuk pelaporan BKD. Artinya di menu aplikasi presensi itu di atas tema 1-16 itu ada tombol rekap absen. Nah, rekap absen itu adalah ketika diklik maka sistem akan mengambil data penawaran mata kuliah yang ada di sub aplikasi Siakat dan juga mengambil jadwal kuliah yang ada di aplikasi Siakat, lalu mengambil data absen mahasiswanya dan juga foto kegiatannya di MK itu gitu ya, ketika dosen itu membuka MK tertentu. Lalu aplikasi presensi juga mengambil data nilai. Nah, pelaporan BKD itu kan dilakukan ketika semesteran kita sudah selesai. Jadi dia akan mengambil nilai juga. Dari semua data yang diambil di sub aplikasi lain itu ditata oleh sistem secara otomatis menjadi halaman A4 ya. Ditata rapi, ada kopnya, ada tanda tangannya dan lain-lain. Dan hasilnya adalah ekspor PDF. Nah, jadi semua data itu bisa kita lakukan sebagai pelaporan pengajaran di BKD. Nah, jadi satu kegiatan itu sudah kita bisa selesaikan dengan hanya satu tombol, yaitu tombol rekap presensi atau rekap absen. Nah, jadi memang di awal kenapa kita harus membuat aplikasi yang langsung jadi di awal SSO, itu artinya ya harus ada benefitnya di akhir ini, yaitu pelaporan BKD. Dari awal aplikasi user yang isinya login dan pembagian role dan disimpan di cookies, lalu cookies itu kita share untuk sub aplikasi lain agar tidak perlu login lagi ya. Ada keuangan dan ada Siakat dan ada presensi. Nah, dari presensi kita bisa mengekspor berbagai data yang otomatis ditarik dari sub aplikasi lain, otomatis ya, sistem yang menarik, lalu mengekspornya menjadi PDF yang siap dilaporkan sebagai pelaporan BKD ya, beban kinerja dosen. Nah, di situ itulah alasan kenapa kita membuat 4 aplikasi awal itu harus langsung jadi pertama, adalah biar dosen dan mahasiswa itu mendapatkan benefitnya. Karena apa? Kalau kita mendapatkan benefit atau bantuan dari sistem itu agar kita tidak repot, maka dosen dan mahasiswa akan semakin semangat untuk menggunakannya. Dan intinya aplikasi itu tuntas gitu. Bukan aplikasi yang memang kita disuruh ngisi-ngisi doang. Jangan sampai aplikasi itu menjadi pekerjaan baru ya. Karena sejatinya aplikasi itu adalah yang bisa membantu pekerjaan kita. Pelaporan BKD tidak perlu lagi repot mengumpulkan bukti-bukti pembelajaran sebelumnya yang lalu-lalu, dikumpulkan SK, jadwal, ya SK mengajar, jadwal, absensi, nilai, foto bukti kegiatan dan lain-lain. Itu tidak perlu dilakukan lagi.
Menggunakan satu tombol di aplikasi Presensi itu sudah bisa digunakan untuk pelaporan BKD. Nah, mungkin itu saja dulu. Nah, setelah ini kita akan berbicara tentang otomatisasi lagi. Selain yang rekap absen tadi ya, kita akan ngomongin otomatisasi di bagian materi ya. Tapi tetap di dalam aplikasi Presensi. Nanti ada hubungannya dengan aplikasi materi. Oke, mungkin itu saja. Sampai ketemu di video selanjutnya.